Kita sering banget kan ya, ngelihat limbah batu bara itu cuma sebagai sampah. Tapi pernah kebayang nggak kalau di dalamnya itu terkubur kunci untuk masa depan teknologi kita? Nah, bahasan kita kali ini adalah tentang sebuah terobosan luar biasa yang melakukan hal itu. Pertanyaan ini kedengarannya emang aneh ya, tapi ini benar-benar jadi inti dari sebuah penelitian yang keren banget. Para ilmuwan ini menemukan cara untuk menambang bahan-bahan super penting dari tumpukan sampah batu bara. Yuk kita bedah gimana caranya. Oke, pertama-tama kita harus paham dulu kenapa ini jadi masalah penting. Logam tanah jarang atau sering disebut REE, ini tuh ibarat tulang punggungnya teknologi modern. Mulai dari smartphone yang lagi Anda pegang sekarang, sampai sistem pertahanan negara yang paling canggih. Semuanya itu butuh elemen-elemen ini. Nah, disinilah letak masalah besarnya. Amerika Serikat contohnya itu sangat bergantung pada negara lain, terutama Tiongkok, untuk pasokan bahan-bahan ini. Ketergantungan ini kan bahaya ya, bikin rantai pasokannya jadi rentan banget dan bisa mengancam industri teknologi sampai keamanan nasional. Tapi, nyari sumber di dalam negeri sendiri, kayak dari limbah batu bara, itu juga ada tantangan besarnya. Seperti yang disorot di studi ini, proses ngambil logam tanah jarang itu punya masalah lingkungan yang nggak main-main. Ini dia konflik utamanya. Dan coba deh lihat angka ini. Ini benar-benar bikin kaget dan nunjukin skala masalahnya. Proses pemurnian yang biasa itu menghasilkan limbah radioaktif yang banyak banget. Ini rintangan lingkungan yang super besar yang harus bisa dipecahkan. Oke, lihat deh grafik ini. Ini benar-benar ngegambarin masalahnya secara visual. Jadi gini, secara kimia, unsur radioaktif thorium dan uranium itu mirip banget sama logam tanah jarang. Akibatnya, seperti yang bisa Anda lihat, pas kita coba ambil REE yang berharga itu, si thorium sama uranium malah ikut nempel. Misahin mereka itu susah banget. Baik, sekarang kita masuk ke bagian serunya nih, eksperimennya. Para peneliti ini memulai sebuah pencarian ilmiah buat nemuin cara terbaik untuk memecahkan teka-teki pemisahan ini. Mereka fokus pada dua metode utama. Metode pertama ini, bayangin aja kayak pakai saringan kimia yang dasarnya itu tingkat keasaman atau pH. Idenya simple, setiap elemen bakal mengendap di tingkat pH yang beda-beda. Tapi masalahnya, ternyata walaupun cara ini bisa misahin thorium, REE sama uranium malah mengendap barengan. Jadi ya, belum jadi solusi yang sempurna. Nah, metode kedua ini pakai sesuatu yang bisa kita sebut magnet kimia. Jadi ada pelarut khusus namanya TBP yang tugasnya itu narik keluar kotorannya. Studi ini nemuin kalau cara ini jago banget buat ngilangin uranium, tapi kurang ampuh buat ngatasin thorium. Jadi, kesimpulannya gimana? Gini, presipitasi selektif jago buat thorium. Ekstraksi pelarut jago buat uranium. Masing-masing punya kelebihan, tapi nggak ada satupun yang bisa nyelesain semua masalah sendirian. Nah, disinilah titik pentingnya. Gimana kalau kita nggak perlu milih? Dan disinilah penelitian ini jadi super inovatif. Daripada ngelihat dua metode ini sebagai pilihan A atau B, para peneliti ini mikir, gimana kalau kita gabungin aja keduanya jadi satu proses yang jauh lebih kuat? Yuk kita lihat gimana cara kerja kombinasi ini. Langkah pertamanya, ini krusial banget. Dengan sangat hati-hati, mereka ngatur pH larutannya jadi persis 4,8. Angka ini bukan asal pilih loh, disinilah keajaiban pertamanya terjadi. Di tingkat pH 4,8 yang spesifik ini, sesuatu yang keren terjadi. Kalau Anda lihat, campuran awal kita itu terpisah. Thoriumnya mengendap jadi padatan, jadi dia berhasil dihilangkan. Ini adalah metode saringan pH yang bekerja sempurna, menyisakan REE dan uranium di larutan buat lanjut ke tahap berikutnya. Oke, thorium udah beres kan? Nah, sekarang giliran uranium. Mereka pakai metode kedua. Proses ekstraksi dua tahap ini pakai si magnet kimia TBP buat secara spesifik narik uranium keluar dari larutan. Ini pendekatan yang cerdas banget, ngatasin satu masalah, baru lanjut ke masalah berikutnya. Jadi, pertanyaannya, berhasil nggak sih cara gabungan yang cerdas ini? Yuk, kita lihat hasilnya, karena ini benar-benar nunjukin kesuksesan dari pendekatan baru ini. Pertama, dan ini yang paling penting, mereka berhasil dapatin lagi hampir 80% dari logam tanah jarang yang berharga itu. Angka ini tinggi banget, artinya prosesnya efisien buat ngumpulin si harta karunnya. Nah, ini yang bikin melongo. Pemulihan thorium 0%. Benar-benar bersih. Langkah presipitasi pertama itu sukses total. Ngilangin semua kontaminan radioaktif yang pertama. Lenyap. Terus gimana dengan kontaminan kedua? Cuma sisa sekitar 3% uranium. Artinya, mereka juga berhasil ngilangin hampir semua uranium. Dan hasilnya adalah produk logam tanah jarang yang bersih dan aman. Jadi, apa artinya semua ini?
Ini bukan sekedar eksperimen keren di lab loh. Ini tuh nawarin peta jalan yang nyata untuk menciptakan pasokan bahan-bahan vital dari dalam negeri, mengurangi ketergantungan sama negara lain, dan yang paling penting, melakukannya dengan cara yang jauh lebih ramah lingkungan. Pertanyaan ini kan merangkum semuanya dengan sempurna. Penelitian ini nunjukin sebuah kemungkinan yang luar biasa, mengubah sampah warisan industri kita jadi sumber daya untuk inovasi masa depan. Sebuah ide yang sangat kuat untuk kita renungkan. Terima kasih sudah menyimak bahasan kali ini.